puasa itu tidak hanya dari makan dan minum saja, tapi puasa itu juga menahan dari perkataan yang kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi rahmat, nikmat serta hidayahnya berupa umur panjang, sehingga kita semuanya dapat melaksanakan rutinitas kegiatan kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan memberikan sedikit kultum tentang 4 cara tobat dari menggosip orang. Sebagai bulan mulia dan berkah, semestinya bulan Ramadan menjadi momentum terbaik untuk bertobat, terutama dari maksiat menggosip orang lain. Menggosip merupakan hal yang sering dilakukan orang ketika mengobrol bersama teman, bersama rekan kerja, ataupun bersama keluarga secara tidak terkendali. Padahal umumnya orang yang sudah mengetahui bahwa menggosip adalah perbuatan yang sangat dosa dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa menggosip orang diibaratkan dengan memakan daging saudaranya sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ya'kulu lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, adakah seorang di antara kalian yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik padanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, bahkan pahala puasa akan sirna karena perbuatan menggosip. Dengan menggosip, orang berpuasa hanya akan mendapatkan lapar, dahaga, dan akan menambah beban dosa kita. Dalam hal ini, Syekh Jainuddin Ahmad bin Abdul Aziz menerangkan di antaranya hal-hal yang sangat disunahkan bagi orang yang berpuasa adalah mencegah mulut dari setiap ucapan yang diharamkan seperti berbohong, menggosip, dan mengumpat. Sebab semua itu melebur pahala puasa sebagaimana dijelaskan secara terang-terangan oleh para ulama, ditunjukkan oleh hadis-hadis sahih, disampaikan secara nas atau jelas tanpa bisa dipahami dengan maksud yang lain.
Di sini dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in. Dalam hadisnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa siyamu minal aqli wasyarmi faqad asyamu minal lugwi warrafat. Yang artinya puasa itu tidak hanya dari makan dan minum saja, tapi puasa itu juga menahan dari perkataan yang kotor. Ada hadis juga yang menerangkan tentang hal tersebut. Malam yajad qawla zuri wal amali bihi wal jahl falaysa Allahu hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Yang artinya, siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan yang termasuk ucapan yang menggosip, melakukan kebatilan dan kebodohan, maka tidak ada hajat bagi Allah dalam puasa yang dilakukan dengan hanya meninggalkan makan dan minumnya saja. Lalu, bagaimana cara tobat kita yang sudah terlanjur kita bergosip pada orang saat kita di bulan Ramadan? Sahabat Fatayat yang saya hormati dan yang saya banggakan, cara tobat dari dosa menggosip adalah dengan melakukan 4 hal. Yang pertama, menyesali gosip yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, segera menghentikan perbuatan menggosip orang saat itu juga. Pada saat kita menggosip, kemudian kita ingat bahwa menggosip adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah dan tidak dianjurkan oleh agama, maka hal tersebut pada waktu itu kita harus berhenti dan membaca Astaghfirullahaladzim. Yang ketiga, berketetapan hati dan bertekad bulat tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang keempat, meminta kehalalan, kerelaan hati pada orang yang digosip. Secara langsung kita meminta maaf. Dalam kondisi khusus orang yang digosip, apabila orang yang digosip tadi sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa bertemu dengan orang tersebut. Maka Allah menerangkan hendaknya meminta maaf ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang digosipkan tadi. Harapannya hal itu dapat menjadi kebaikan darinya yang sebanding dengan keburukan gosipnya dan dapat menjadi sebab dimaafkannya oleh orang yang digosipkan tadi. Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Fatayat yang kami banggakan, inilah cara tobat untuk menghindari bahwa kita harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal apapun. Ada sebuah lagu di sini, menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa, dosa. Semua menuju jalan ke neraka, berbahaya bagi manusia. Hapuslah dengan amal ibadah agar bersih dari noda dan dosa. Sahabat Fatayat yang saya banggakan, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga tausiah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.